Izin Bapak Ibu untuk memastikan saja bahwa ini adalah kelompok untuk DFRI, Disaster Finance and Risk Insurance atau PARB, pembiayaan asuransi risiko bencana. Apa benar semuanya memang kelompoknya di sini? Kalau untuk yang di sini INFF ya. Atau mungkin saya cek aja. Oh sudah. Oh ya udah. Di sini lebih umum kok, enak lebih umum. Mas yang ada di sana ini disaster. Kalau ini yang insurance. Boleh dibuka. Ya. Oh, Mas berangkat juga atau langsung? Nanti mengganggu. Online atau pendengaran Mbak? Dari suaranya ya off ya. Itu gimana ya Bu? Biar nggak dimatikan. Di sesi selamat datang, selamat bergabung di kelompok diskusi untuk pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Saya Haryanti dan saya Jadi nggak lama-lama.
Oh ya, sekarang kita bisa menggunakan mikrofon dikarenakan kelompok yang satu sudah pindah ke sebelah. Jadi mungkin mohon maaf tadi. Baik, izin mengulangi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ridho Marison Hasudon Hutasoid, biasa dipanggil Ridho tapi nggak pakai Roma. Saya dari OJK. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Nina, saya dari My Park Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Deni Karyani, saya dari Kementerian PUPR. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Muhammad Ardafila, saya dari Yayasan Rumah Energi, role saya sebagai Climate Policy Researcher untuk bidang pendanaan iklim. Halo, selamat siang, saya Dea dari BKF Kemenkeu, timnya Ibu Rita dan stafnya Ibu Nela. Mungkin saya di diskusi kali ini lebih banyak mendengar ya Bu, mencatat masukan dari teman-teman. Karena nanti akan bias kalau saya juga mengungkapkan pendapat gitu ya. Dan lagi nanti saya izin jam 12 harus meninggalkan tempat karena akan ada meeting lagi jam 1. Jadi biar nggak telat saya izin nanti untuk meninggalkan tempat lebih dulu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Kristianus Winit dari UNDP Indonesia. Baik, salam kenal Bapak Ibu, saya Ando dari Direktorat Tata Ruang Pertahanan Penanggulangan Bencana Bappenas. Izin, saya Edi Suwarna dari Kemensos. Baik, perkenalkan nama saya Rashid dari Direktorat Kelautan Perikanan Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Alzia Vikolbi dari Kementerian PUPR. Perkenalkan saya Ani dari Conservation Strategy Fund. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama yang ingin kita diskusikan, mungkin nanti kita bisa minta tolong Mbak Jatuh untuk mencatat waktunya ya, supaya mungkin kita tidak terlalu berlama-lama di satu pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu yang ingin kita dengarkan tanggapan, masukan dari Bapak Ibu di sini adalah apa kendala utama yang dihadapi atau yang berpengaruh pada penerapan PARB di Indonesia. Jadi kendala-kendala yang dihadapi mungkin bisa berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi masing-masing dalam penerapan PARB di Indonesia. Mungkin ada yang ingin memulai, kami persilahkan. Setelah tadi mendengarkan paparan dari Ibu Rita tentang pembiayaan dan asuransi risiko bencana, kira-kira apa saja tantangan saat ini yang dihadapi supaya itu bisa yang menghambat itu bisa terlaksana dengan bisa diterapkan. Mungkin, oh ya silahkan. Mungkin karena background saya kelautan perikanan, jadi saya lebih banyak melihat bagaimana nelayan misalnya ngelihat insurance. Yang pertama constraint-nya itu menurut saya buy-in. Jadi kayak biasanya nelayan itu tidak menganggap insurance sebagai main kepentingan hajat hidup dia gitu. Jadi untuk ngeluarin duit buat insurance aja tuh kayak sesuatu gitu, karena yang dia pikirin cuma makan buat besok aja gitu. Jadi buy-in dari targeted audience tadi gitu ya, vulnerable people biasanya nggak menganggap insurance sebagai priority. Itu pertama. Yang kedua berarti harus cari institusi yang mau ngebayarin buat mereka gitu kan. Dan biasanya pemerintah ya tidak menganggap ini sebagai priority juga gitu sih. Dan yang kedua kayaknya saya pernah baca riset untuk nelayan tuh misalnya kan harus ada parameter indeks ya untuk kita ngelepasin kalau misalnya ada bencana. Nah data untuk badai di laut, data untuk temperatur di laut, data untuk nggak bisa di melaut itu tuh agak sulit dicari dan dijadikan parameter bahwa ini bencana gitu. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Ani ya. Berarti buy-in atau literasi tentang asuransi, kemudian subsidi untuk kelompok yang kelompok
yang seharusnya mendapatkan manfaat asuransi dan juga terkait data. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan, mungkin dari PUPR, Anda ingin menambahkan, silakan. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin ya, terkait dengan PHRB ini Bu ya, karena saya mengikuti ini dari tahun 2018 ya. Jadi kan lahirnya PHRB ini setelah bencana di Lombok kemarin waktu dulu. Jadi waktu kami bertugas di Lombok tuh kemudian digodoklah PHRB ini. Nah setelah saya sebetulnya penasaran keberlanjutnya PHRB ini bagaimana dari tahun 2018 tuh, karena ada suatu diskusi menarik waktu itu tuh, karena terkait dengan premi yang adil tuh bagaimana sih Bu? Karena mengingat kemampuan fiskal daerah itu berbeda-beda, dan juga dari daerah itu tingkat bahayanya itu kalau dari Ring of Fire kan beda-beda juga gitu, seperti itu. Jadi mungkin klasifikasinya dari daerahnya, kerentanan, kemudian dari fiskalnya seperti apa, itu sih Bu mungkin dari saya. Mungkin Mbak Denik. Ya, baik, izin mungkin menambahkan dari Pak Alzia. Ini kalau saya baru pertama kali Bu, terkait PHRB, kami juga perlu sampaikan bahwa saya wakil dari DJPI Ibu, jadi memang yang dari pembiayaan infrastruktur, jadi tidak secara langsung terkait dengan bencana gitu ya. Maksudnya kami lebih fokusnya di KPBU sebenarnya, seperti itu. Nah ini beberapa hal menarik tentang skema PHRB ini Bu. Di sini kan kita membahas tentang asuransi ya, tentang pooling fund juga. Nah ini kedepannya kami ingin menanyakan sebenarnya, ini kan dijelaskan bahwa nanti ada investment ya, jangka panjang, jangka banget terhadap pooling fund yang akan fund-fund yang akan dikumpulkan dalam satu wadah gitu ya. Nah ini kami ingin menanyakan sebenarnya tantangannya ke depannya nanti seperti apa kita bisa memasukkan berbagai sumber pembiayaannya, dan apakah ada semacam garansi gitu ya. Ini izin pemahaman kami, kalau memang nanti ada dana yang tersimpan dalam satu platform, maka harus ada jaminan gitu ya, bahwa misalkan dana ditaruh oleh anggaplah UNDP atau dari manapun ini harus dikembalikan, seperti itu ya. Dan apakah karena ini namanya pooling fund, mohon maaf pemahaman kami mungkin masih kurang ya, apakah juga ada semacam interest yang harus dikembalikan ke sumber pembiayanya, ataukah nanti misalkan dia sifatnya lebih ke filantropis. Seperti itu dulu mungkin ya Bu, karena mungkin kami tidak berkait secara langsung pada bencana di lapangan, tapi secara skematik ini menarik sekali, ada pooling fund, kemudian nanti dialirkan, dan yang paling penting sebenarnya jangan sampai kita terjebak ke birokrasi lagi ya. Maksudnya dalam hal verifikasi, validasi, dan lain sebagainya. Dan apakah kami juga ingin menanyakan sebenarnya di sini disampaikan akan ada BLU gitu ya Bu, untuk sebagai entitas yang mengelola. Nah ini BLU-nya apakah memang sudah terbentuk dan seperti apa? Terima kasih Bu. Ini langsung aja dulu, nanti gampang. Mungkin kalau yang dari PUPR lebih ke pertanyaan ya, mungkin apakah Ibu dari BKF apakah ingin menanggapi Bu untuk yang pertanyaan dari PUPR mungkin? Cek, baik. Terima kasih ya, tapi ini jadinya malah pertanyaan ya, kita nggak diskusi untuk kendala, tapi ya nggak apa-apa, karena ini bagian dari kendala juga ya. Jadi sebagaimana dijelaskan sama Bu Rita tadi, sekarang ini pooling fund bencana sudah dikelola oleh BLU di bawah Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. BLU-nya namanya BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu. Nah terkait tadi pertanyaannya Mas dari PUPR ya, premi yang adil gitu ya, fiskal karena kapasitas fiskal daerah berbeda. Mas dari PUPR tapi ngerti banget gitu ya kendala yang kita hadapi, emang benar itu. Jadi sekarang ini untuk operasionalisasi pooling fund bencana, Kemenkeu sedang menyusun yang namanya PMK untuk operasionalisasi PFB. Nah ini substansinya menyangkut 3 hal, yaitu pengumpulan dana, pengembangan dana, dan penyaluran dana. Untuk yang Mas tanyakan tadi itu termasuk di bagian penyaluran gitu ya, karena
terkait dengan pembayaran asuransi gitu ya. Nah itu juga kita kan di pooling fund bencana ini nantinya akan berencana untuk membayarkan asuransi. Tapi utamanya nanti tahap pertama asuransi barang milik negara dulu. Kalau barang milik daerah itu masih panjang perjalanan ya. Karena barang-barang milik daerah itu belum divaluasi gitu. Kalau barang milik negara kan udah ada valuasinya, kemudian juga asuransi bencana, asuransi BMN itu udah berjalan gitu ya. Sekarang ini dibiayai oleh kementerian lembaga, sementara nanti kalau memang kapasitas pooling fund bencana sudah cukup, nanti akan dibiayai melalui pooling fund bencana. Nah, untuk tadi asuransi barang milik negara, barang milik daerah itu nanti juga rencananya akan dibahas atau jadi bagian dari pooling fund bencana, tapi itu sekali lagi masih panjang gitu ya Mas. Nanti kalau kaitannya dengan yang premi tadi, kita sekarang membahas tentang partisipasi daerah dulu gitu. Jadi pooling fund bencana ini diharapkan pengumpulan dananya tidak hanya dari APBN, tapi juga ada dari APBD dan juga sumber dana lain yang sah. Sumber dana yang lain yang sah itu bisa dari hibah, dari donor internasional atau apapun itu. Nah, untuk yang saat ini masih dibahas karena formulasinya juga cukup rumit untuk mengajak daerah bisa berpartisipasi gitu ya, karena pastinya preminya setiap daerah akan berbeda, kapasitas fiskalnya akan berbeda, indeks risiko bencananya juga berbeda gitu. Jadi ini masih jadi PR internal karena untuk merumuskan formula partisipasi itu cukup complicated gitu ya. Kita nggak mau membebani daerah, tapi juga berharap daerah ikut berpartisipasi dalam pooling fund bencana, karena pooling fund bencana ini kan diharapkan menjadi sumber dana pelengkap APBN gitu ya. Jadi biar kita nggak selamanya tergantung sama APBN gitu, dan juga meningkatkan awareness daerah gitu, bahwa karena selama ini kan banyak sekali kejadian bencana yang daerah itu dalam tanda kutip bergantung ke pemerintah pusat kan gitu. Jadi kita pengennya juga mengembangkan, ini kaitannya juga dengan yang Mbak sampaikan tadi ya, mindset gitu, mindset bahwa untuk mengeluarkan premi asuransi itu sebenarnya kan dalam tanda kutip bagian dari investasi gitu ya, bukan cost yang, kan orang kan sekarang tuh nganggapnya kalau beli premi itu rugi gitu ya kalau nggak dipakai. Padahal kalau nggak dipakai kan nggak terjadi bencana kan, ya berarti alhamdulillah kan harusnya kayak gitu. Nah kita pelan-pelan untuk membangun mindset dan juga meningkatkan awareness dari para pemerintah daerah. Nah terkait investasi tadi yang ditanyakan berikutnya ya, pertanyaan ketiga tadi, ya memang benar sekarang ini pooling PFB melalui BPDLH sudah menginvestasikan dana yang diterima dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar 3 triliun. Nah, untuk alokasi ya untuk 2023 ini sebesar 4,3 triliun. Jadi nanti dana awal dari pooling fund bencana itu ada kurang lebih 7,3 triliun. Nah, saat ini BPDLH itu posisinya baru bisa menginvestasikan uang PFB itu melalui instrumen jangka pendek saja gitu. Jadi kalau nggak salah ya berarti kita ngikutin suku bunga sekitar 5-6% gitu ya. Dan itu kalau tadi ditanyakan ada garansi atau enggak, nah sekarang Kementerian Keuangan juga sedang merumuskan yang namanya risk financing strategy gitu. Itu bagian dari bagaimana nanti kalau uangnya kurang atau bagaimana nanti kalau ada tidak sesuai dengan return yang diharapkan seperti itu. Nah itu sekarang juga sedang dibahas gitu ya. Makanya sebenarnya ini jadi saya bakal curhat Bu, kalau isunya banyak sekali. Kemudian ownership dari kementerian lembaga itu belum semuanya sama, pandangannya belum semuanya sama gitu. Jadi pada kesempatan ini juga kami mohon dukungan dan juga kerjasama, nanti siapa tahu kita akan bertemu ya di lain kesempatan untuk mendiskusikan hal ini, karena sebelum-sebelumnya dalam menyusun atau mempersiapkan pooling fund ini juga kami juga melibatkan ada PUPR juga, Kemensos juga dan kementerian lembaga yang lain gitu, karena
dikejar-kejar PMK-nya harus segera jadi gitu, tapi karena bayangin aja kan dari isunya kan sangat complicated ya, ini baru pooling fund bencana aja, belum kan kita kan ngomongin PARB ya, PFB itu kan satu dari sekian instrumen aja di dalam DRFI gitu, jadi memang sangat rumit dan makanya itu butuh kerjasama dari semua pihak gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Desi, jadi memang ini bisa juga jadi sarana curhat dan juga sosialisasi, diseminasi informasi ya, selain untuk curah pendapat karena memang kita tahu semua bahwa ini masih baru. Kemudian mungkin selanjutnya Pak Edi dari Kemensos, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya sedikit aja sebetulnya meneruskan dari Ibu dari Kemenkeu. Sebetulnya yang paling inti adalah untuk PRB ini regulasi. Jadi apapun kita bicara kita harus punya regulasi ya Bu ya. Gitu. Baik itu dari Bappenas, jadi regulasi yang dari semua KL itu mengacu ke sana. Entah itu turunan dari undang-undang atau misalnya bentuknya perpres atau kepres ya. Jadi kita punya payung hukum yang bersama gitu untuk terkait hal ini. Nanti setelah dari regulasi pusat diteruskan menjadi regulasi daerah. Ini kan, dan kalau sudah tertinggi misalnya Kemendagri itu pemerintah daerah otomatis akan ikut seperti itu. Yang kedua tentunya penyadaran ya, bukan menyadarkan hampir sama itu tendensi bahasanya ya, para pimpinan daerah untuk tapi yang disampaikan oleh Ibu dari Kemenkeu memang penyiapan anggaran kebencanaan di daerah itu kita rasakan sangat minim, apalagi Kemensos kita sangat merasakan hal itu, walaupun tidak sedikit juga ada beberapa provinsi yang kabupaten yang sudah siap gitu. Namun tentunya secara ya baik itu secara logistik atau SDM mereka tetap koordinasi dan kolaborasi dengan pusat. Itu saja sih Bu dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Edi. Berkaitan dengan regulasi, sebenarnya nanti ada satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan regulasi, tapi karena tadi Bapak kan ada menyebutkan Bappenas, kebetulan di sini di tengah-tengah kita juga ada dari Bappenas, jadi mungkin kalau ingin menanggapi atau menambah curhatnya kami persilahkan. Ya kebetulan ada dua di sini kami Bu, ada dari Kelautan juga, kalau saya dari TRP PPB. Memang tidak bisa dipungkiri menyinggung tadi apa yang disampaikan Pak Edi terkait regulasi ini ya. Karena memang kalau regulasi penanggulangan bencana sekarang kan kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di mana itu tugas fungsi dan wewenang masing-masing kementerian lembaga perlu dikaji kembali bagaimana nanti lembaga yang berfungsi di bidang pemantauan bencana. Kalau saat ini BNPB kan memiliki tugas fungsi yaitu koordinasi, pelaksanaan dan komando di bidang kebencanaan, leading. Nah nanti bagaimana kaitannya dengan Kemensos yang juga nanti seperti di pasca bencana juga terlibat. Nah integrasi seperti itu mungkin memang perlu nanti menjadi perhatian. Terus tidak bisa dipungkiri juga terkait budget tagging ya kalau di RPJMN. Mungkin perlu ada perkuatan juga seperti SDGs ini kan udah menjadi perpres ya untuk mainstreaming dalam RPJMN seperti itu, sehingga KL-KL wajib untuk memenuhi target-target yang sudah di tagging misalnya. Nah kalau untuk bencana mungkin perlu ada perkuatan juga agar nanti seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, KL-KL bagaimana bisa mematuhi program-program kebencanaan yang menjadi arah kebijakan di dalam RPJMN seperti itu Bu.
Kalau sekarang sedang diinisiasi memang ada Renas PB namanya oleh BNPB, Rencana Aksi Nasional PB dalam 5 tahun. Di situ nanti akan ada pemetaan terkait tugas dan wewenang masing-masing KL. Nah ini nanti kita lihat levelnya apakah perlu memang aturan ini dibuat misalnya diperpreskan atau bagaimana agar nanti bisa menjadi acuan bersama. Terus ada juga yang perlu saya soroti ini terkait pertanyaan juga kendala utama. Kalau saya pertama melihat dari sisi masyarakatnya bagaimana risk information and awareness ini ke masing-masing daerah terutama masyarakat, diseminasinya mungkin oleh BNPB sebagai leading dalam mendistribusikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat sebetulnya aware terhadap bencana di daerahnya seperti itu. Kan kita tahu sekarang masyarakat misalnya tanah longsor dia tetap bangun bangunan di sana, padahal rawan longsor, rawan banjir, abrasi di tepi pantai, bangun tambak misalnya tambak udang faname itu kan ada kejadian juga di pantai utara itu banyak yang rugi juga karena ada kenaikan muka air laut sehingga merendam tambak udang fanamenya seperti itu. Hal-hal seperti itu mungkin masyarakat juga perlu aware dan bagaimana pemerintah bisa menyampaikan diseminasi informasi ini agar semua masyarakat terinformasi seperti itu. Nah, ketika sudah aware baru kita bisa berbicara bagaimana nanti masyarakat bisa menggunakan tools-tools yang ada seperti yang dipersiapkan saat ini, asuransi kebencanaan. Seperti yang kedua, menurut saya juga pengkajian resiko di daerah ini perlu memang dilengkapi ya untuk seluruh daerah agar profil resiko daerah ini lebih komprehensif. Jadi daerah itu memang bisa mengkaji, ada kemandirian dari daerah ya untuk melakukan pengkajian resiko bencananya, baik itu resiko alam atau non alam apapun, apakah di sana terdapat gempa bumi, likuifaksi dan sebagainya, itu masuk menjadi kajian resikonya yang bisa dipedomani untuk membuat program dan kegiatan nantinya, sehingga yang pertama kaitannya dengan mendorong kemandirian daerah. Terus bagaimana daerah itu mampu menetapkan bencana ini sebagai prioritas dalam program perencanaannya seperti itu. Baik itu nanti di RPJMD, RKPD dan sebagainya. Nah yang hal-hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian. Mungkin itu saja, mungkin sedikit dari saya Bu. Bisa lanjut. Baik, terima kasih sekali Pak. Jadi terkait juga dengan tadi ini ya literasi ya, mungkin pertama untuk masyarakat itu diawali dengan literasi terhadap risiko bencana sehingga masyarakat aware risiko bencana di daerah masing-masing atau di lingkungan masing-masing, sehingga nanti masyarakat juga tergerak untuk menambah pengetahuan untuk literasi asuransi. Jadi berkaitan erat ya. Mungkin ada lagi tambahan untuk pertanyaan pertama, silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dari Reasuransi My Park. Reasuransi itu dia nggak direct ke customer, tapi kita ke perusahaan asuransi. Nah, terkait dengan literasi memang sebagai contoh nih gempa Cianjur kemarin ya Bapak Ibu, puluhan rumah itu rusak ya dilaporkan. Tapi kami itu menerima klaim itu rumah tinggal hanya sekitaran di bawah 20, hanya belasan rumah yang klaim. Jadi memang itu kita juga amat menyayangkan tuh, karena kan sebenarnya kita sudah juga mencoba menggiatkan asuransi rumah tinggal, memang juga ada kendala-kendalanya tersendiri ya. Jadi di rumah tinggal itu kita ada pakainya mungkin skema indeks gitu Bapak Ibu, kemudian kalau indeks seberapa terlampaui maka akan ada santunan yang diberikan untuk kategori rumah ringan, sedang, berat gitu ya. Nah ya kalau dari segi asuransi dan reasuransi itulah gitu ya, memang penetrasi asuransi di Indonesia sendiri masih sangat rendah. Memang banyak orang yang menyangka bahwa beli asuransi itu hilang aja duit nggak tahu kemana gitu, padahal asuransi kan bergeraknya adalah di bidang jasa, perlindungan yang kita berikan gitu ya. Jadi ya sama aja kayak kita sewa security gitu. Kalau yang nggak ada kejadian kemalingan ya bagus, tapi bukan berarti kita jadinya rugi gitu kalau kita punya security. Gitu sih. Kemudian mungkin saya juga menanggapi mengenai pooling of fund.
Jadi memang kalau di asuransi sendiri itu kita ada yang namanya risk yang kita retain sendiri dan juga ada yang kita transfer. Jadi mungkin kalau saya bisa membayangkan bahwa pooling of fund ini adalah bagian kita untuk bisa menanggung risiko kita sendiri, tapi kita juga harus membuka peluang bahwa ada sebagian juga risiko yang harus kita transfer gitu ya untuk jaga-jaga istilahnya bahwa mungkin terjadi kejadian bencana gitu yang mungkin kerugiannya melampaui kapasitas dari si pooling of fund kita sendiri gitu sih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dari OJK Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, baik, terima kasih Bu Haryati untuk kesempatannya. Yang pertama saya sepakat ya, memang masalah polemik kita adalah literasi. Kalau sisi kami adalah literasi keuangan khususnya. Posisi 2022 itu kan baru 49,68% secara keseluruhan produk dan layanan. Dan yang menarik adalah inklusinya 83,10. Itu masih ada gap 35,42%. Artinya banyak masyarakat kita juga menggunakan produk tersebut tapi dia nggak ngerti gitu. Tapi ada PR lagi tadi, banyak juga masyarakat yang nggak tahu juga ada produk seperti itu. Ini mungkin akan sama-sama kita bersama-sama kolaborasi untuk melakukan hal tersebut. Nah ini yang memang kami lakukan juga di OJK, menerbitkan POJK 3 tahun 2023, di mana di situ bicara soal peningkatan literasi dan inklusi keuangan, di mana kami mendorong peran aktif daripada POJK, termasuk kami selaku regulator untuk membantu pencapaian tersebut, karena Presiden sendiri juga menginginkan 90% tahun 2024 itu inklusi keuangan, yang tentu inklusi yang bertanggung jawab itu selaras dengan literasinya. Itu yang pertama. Jadi artinya mungkin nanti kita perlu sama-sama. Lalu yang kedua, kalau melihat Undang-Undang P2SK, mungkin kita juga bisa lihat bagaimana perlu dalam asuransi ini penjaminan terhadap polis. Ya ini bicara soal penggunaan dana APBN dan sebagainya. Ini di mana tentu dalam Undang-Undang P2SK sudah diarahkan kepada LPS. Lalu yang selanjutnya kalau saya lihat mungkin saya agak lompat-lompat juga ya terkait poinnya ini. Kalau usul kami mungkin karena saya juga dulu latar belakangnya selain OJK dulu saya di pemerintah, mungkin perlu ada juga sinkronisasi dengan TKD, transfer dana ke daerah. Kalau bicara kita kurang uang. Saya ingat TKD itu kan ada DAU, ada DAK, ada DID dan sebagainya, bahkan ada dana desa. Ini yang menarik adalah dana DID adalah contohnya, misalnya ketika kita kasih apresiasi kepada Pemda, pada KL, misalnya yang WTP sudah berapa kali, apakah itu bisa dimungkinkan menjadi suatu proporsi yang atau sebagian daripada anggaran tersebut memang untuk dialokasikan bentuknya adalah penyediaan terhadap sarana asuransi tersebut. Lalu tentu juga pengalaman di daerah, saya karena pernah di daerah, itu perlu ada sinkronisasi produk dan layanan yang berelasi dengan, kalau daerah itu ada RPJMD, ada RKPD juga, yang nanti memang tingkatnya Bappenas adalah RPJMN. Bagaimana produk-produk prioritas yang ada di masyarakat itu, misalnya tadi ada nelayan spesifik ikannya apa, ada petani spesifik tanamannya apa. Karena memang seingat saya itu ada beberapa program yang kami juga dorong bersama pemerintah seperti ASNEL, AUTS, AUTP, bahkan ada juga untuk ikan ya, ikannya juga ikan air tawar, lele dan sebagainya. Nah ini yang memang mungkin nanti kita perlu sinkronkan bersama sehingga akhirnya awareness, karena gini, mau nggak mau karena kita sistem pemilunya adalah ya ibaratnya kan bupati, wali kota itu punya kepentingan politik sendiri, prioritas, sinkronisasi kebutuhan terhadap politik itu yang mungkin kita bisa ambil melalui bagaimana asuransi masuk terhadap program-program prioritas mereka yang berrelasi entah dengan tadi pertanian, nelayan dan sebagainya. Itu mungkin masukan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas masukannya. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin memang waktunya agak panjang ya yang untuk pertanyaan pertama. Masih ada yang mau ditambahkan ya atau mungkin dari lembaga atau kementerian yang belum, atau Pak Cisto mau menambahkan? Oh, silakan. Mau tanya yang terkait dengan BPDLH ya. Infonya ini ya sedang mengajukan menjadi accredited entity untuk GCF ya Bu? GCF, Green Climate Fund, BPDLH. Oh, oke.
Oh ya. Oke. Oke. Terima kasih sekali ya Bu Desi atas mungkin bisa di sana. Oh. Dari penyampaian dari teman-teman dari Bappenas terkait informasi resiko sebenarnya dan dari asuransi tadi Mbak ya. Saya tuh berpikir gini, karena kalau di sistem pemerintah Indonesia sendiri kan sebenarnya informasi resiko itu kan sudah dibangun ya. Walaupun mungkin sifatnya sekarang itu pendetailannya masih di level makro dan meso lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi di level mikronya, di level komunitasnya memang tadi yang disampaikan dari Bappenas memang masih belum bisa kemudian didetailkan secara lebih jauh karena memang keterbatasan dari sisi ketersediaan instrumen untuk mengkaji resikonya dan juga karena cakupan wilayah geografi kita juga sangat luas, berarti butuh effort yang cukup besar untuk bisa mendetailkan informasi resiko secara mikro dan dimensi resikonya sendiri, karena ancaman yang akan mengakibatkan bencana ini kan tidak hanya bicara mengenai natural disaster atau hydrometeorology disaster, tapi juga ada aspek sosial ekonomi yang seperti yang kemungkinan besar akan terdampak gitu, seperti kalau kita belajar di situasi COVID-19 di 2 tahun yang lalu, justru aspek sosial ekonominya yang lebih terdampak daripada aspek fisikalnya. Nah ini yang kemudian saya tuh ini juga ingin menyampaikan juga, mungkin kebetulan beberapa hari yang lalu saya ikut diskusi untuk perlindungan sosial adaptif dengan Bappenas dan juga dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan juga kemarin kalau nggak salah. Nah, saya melihat ada sedikit ada benang merah sebenarnya yang bisa dibangun antara PARB ini dengan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun jejaring perlindungan sosial yang sifatnya adaptif. Ini saya pikir mumpung ini sama-sama berdua masih merintis, itu akan sangat baik kalau kemudian ada integrasi di pendekatannya, apakah nanti dari sisi instrumennya, apakah dari sisi kebijakan, polisinya bisa juga kita lihat ke situ. Nah, kalau berbicara mengenai pembiayaan ini tadi saya setuju juga bahwa memang yang selalu yang kadang menjadi tantangan itu tadi kalau disampaikan di penyampaian berita adalah layeringnya, instrumen yang bisa mengakomodasi kebutuhan sesuai layer bencana. Karena kan layer bencana itu ada yang resiko ya. Ada yang resiko sedang, ada resiko rendah, ada resiko tinggi. Nah, apakah kemudian misalnya pihak asuransi hanya memperhatikan yang resiko tinggi saja, sementara yang rendah ataupun sedang kemudian intervensinya akan seperti apa? Ini yang sebenarnya tadi disampaikan teman-teman dari BPLDA, bagaimana menciptakan sebuah instrumen yang bisa mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan tingkat layer resikonya. Kalau rendah mungkin tidak akan terlalu banyak intervensi dari sisi asuransi, atau mungkin sifatnya asuransi yang benefitnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau yang tinggi mungkin nilai benefitnya akan lebih besar misalnya seperti itu. Ini kan perlu pendetailan lebih lanjut. Dan yang terakhir mungkin kalau dari saya tadi yang melihat operasionalnya tadi dari PMK kan sedang disusun untuk mengatur pengumpulan dana, pengembangan dana, dan penyaluran dana. Kalau kita lihat dari presentasi berita tadi, pengumpulan dana ini kan sifatnya ada yang sifatnya donasi, ada yang sumbernya dari APBN, which is sebenarnya itu cukup straightforward. Hanya saja kalau bicara mengenai pengembangan dana, nah ini sebuah mekanisme yang saya pikir dari BPDLH ataupun dari inisiatif ini perlu memikirkan investment atau resource mobilization strateginya mau seperti apa. Karena kalau bicara insurance ini kan lebih kepada sebenarnya safety measures ya, tapi bukan revenue generation activities. Karena kan at some point juga ada spending ya, karena harus bayar premi segala macam. Tapi kemudian bagaimana BPDLH sebagai operator bisa juga mempunyai strategi untuk yang tadi dana simpanan ini bisa berkembang.
Jadi pada waktu ada kebutuhan itu bisa didistribusikan sesuai untuk melengkapi atau menutup gap dari pembiayaan yang sumbernya sementara ini sebagian besar kan dari APBN. Apakah itu untuk kegiatannya di Kementerian Sosial, untuk misalnya pemberian dana jadub itu Pak ya, untuk kejadian bencana ataupun instrumen-instrumen lainnya. Mungkin itu dulu dari saya. Makasih Pak. Baik Pak Cisto, untuk tantangan ada yang masih mau disampaikan atau kita bisa ke, oh ini silakan. Ini izin sedikit menambahkan, saya kepikiran aja Bapak Ibu. Yang menarik adalah gini, berarti apakah sudah ada misalnya kayak kita kolaborasi data ya. Ini yang menarik misalnya gini, di provinsi X itu misalnya tadi ya tingkat bencana banjirnya tinggi. Atau di provinsi mana tingkat misalnya kekeringannya tinggi gitu ya. Itu kan masuk bencana juga ya. Atau tadi yang Ibu bicara soal badai dan sebagainya. Saya cuma mau mendalami aja apakah memang ada nggak sih data, karena data itu kalau menurut kami apalagi asuransi butuh kan untuk assess ketika dia bicara soal gimana saya mau buat produknya kan, ini bicara soal nanti kayak RBC dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita juga perlu kolaborasi data tersebut dan itu akan sangat membantu untuk memetakan, dan apalagi ketika tadi ada asuransi yang sudah disediakan oleh pemerintah dan di dalamnya ada covering, kayak contoh Asnal itu kan udah ada asuransi jiwanya kalau ada bencana, tapi kalau ada kejadian apa-apa sama si nelayannya, tapi kan kita bisa masukkan juga di dalamnya terkait berhubungan dengan bencana, karena kan aspek asuransi itu belum tentu mengcover semuanya, ada yang sebagiannya dan sebagainya. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Oh baik, memberi atau? Oh iya, yang Mas Ando juga Mas. Yang kemarin di Bali itu kan Mas ya? Iya, yang betul. Sudah ada satu data yang bersama dari kalau dari PUPR itu Pusgen, Pusat Bencana Gempa, kemudian dari BNPB dan lain-lain, GIS BNPB ya Mas ya? Inaris, iya Inaris itu sih Mas sudah. Tapi memang bisa. Jadi kalau misalnya kita ada suatu bencana di Cianjur misalnya, titiknya di apa, koordinat, kemudian itu butuh medis di puskesmas, kita udah tahu ini alokasi manpowernya berapa tuh udah kebayang gitu. Seperti itu sih. Gitu. Ya, menambahkan sedikit juga terkait data ini kan kita mengacu pada Perpres 1 data. Memang udah ada inisiasi turunannya itu SDBI Mas, Satu Data Bencana Indonesia, itu dari BNPB. Nah instrumennya tadi itu Inaris ya. Memang yang menjadi PR bagaimana nanti interoperability data ini ya antar kementerian, terutama yang menjadi KL yang berfungsi sebagai pemantau bencana seperti BMKG, Pusgen tadi, dan kalau di ini ada ini juga ya, BRIN mungkin misalnya dan sebagainya, itu bisa datanya sama, interoperability-nya sama gitu ya, agar nanti informasinya lengkap seperti itu. Nah tapi untuk menuju ke arah sana memang sudah sedang dibangun itu Satu Data Bencana, lead-nya sekarang ada di BNPB. Nah itu mungkin penting juga tadi yang sampai diingatkan dari OJK, Bapak dari OJK tadi, bagaimana data itu penting untuk menilai asuransi tadi ya. Nah, gitu. Kan kita udah ada indeks risiko bencana sekarang IRBI, nah itu yang perlu disempurnakan lagi, bagaimana layering tadi risiko bencana tinggi, rendah dan sedang itu sebenarnya sudah ada, tapi perlu disempurnakan lagi memang dalam perhitungannya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah ada tapi perlu pendetailan ya supaya bisa supaya sesuai dengan kebutuhan untuk penilaian risiko untuk asuransi. Mungkin kita bisa ke pertanyaan. Oh baik. Jadi seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ada Ibu Rita dari BKF yang masih hadir di tengah kita dan saat ini beliau berkenan untuk memberikan tanggapan. Mungkin Mbak Jatuh silahkan. Kami persilahkan Ibu Rita. Terima kasih Bu. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video sekarang dalam proses check out dari hotel
Jadi kalau data resiko itu kita sudah punya. Itu adalah data Bappenas. Itu rinci per provinsi bahkan kabupaten kota. Itulah nanti yang akan kita integrasikan ke dalam pooling fund bencana. Jadi nantinya barang milik daerah itu akan diasuransikan. Pertama barang milik daerah dulu, baru nanti akan menyasar ke yang lainnya. Nah, indeks resiko bencana itu akan menjadi salah satu unsur yang akan kita terapkan dalam formulasi partisipasi dari pemerintah daerah. Jadi misalnya begini, kalau pemerintah daerah dengan resiko yang tinggi, tentu saja dia akan membayar lebih dari resiko yang rendah. Kemudian kapasitas fiskal dari pemerintah daerah juga dimasukkan di dalam variabel tersebut. Jadi misalnya, kalau yang daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, tentu saja dia harus membayar lebih dibanding kapasitas fiskal yang rendah. Nah, jadi hal tersebut dua indeks resiko tersebut sebenarnya sudah masuk di dalam variabel-variabel yang akan kita masukkan di dalam formulasi partisipasi. Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah itu berpartisipasi sesuai dengan indeks resikonya dan kapasitas fiskalnya, dan hal tersebut juga akan masuk di dalam perkiraan kita akan mengasuransikan BMD-nya. Jadi kalau nanti itu akan dilakukan melalui konsorsium asuransi, tentu saja kita harapkan ya asuransinya itu preminya akan berbeda untuk tiap daerah yang resikonya tinggi, resikonya rendah, begitu ya. Cuma memang masih dalam pembahasan itu semuanya, karena memang sampai saat ini asuransi yang digunakan oleh Indonesia adalah asuransi yang bersifat indemnity ya. Jadi kalau ada terjadi bencana, maka nilai bangunan yang diasuransikannya itu yang diganti sekian. Jadi bukan berdasarkan indeks resikonya. Oke, demikian tanggapan dari saya untuk pertanyaan tadi mengenai apakah ada datanya. Kita sudah punya datanya dari BNPB dan akan diintegrasikan di dalam pooling fund bencana. Terima kasih Mbak Sila. Baik, terima kasih sekali Ibu Rita. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi sebetulnya dari tanggapan-tanggapan itu sudah beberapa pertanyaan yang mulai terjawab juga ya. Jadi untuk yang kedua ini untuk adopsi dan penerapan investasi PARB, pembiayaan dan asuransi risiko bencana ini kira-kira sebetulnya insentif apa yang bisa diterapkan supaya PARB ini bisa diterapkan? Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan jenis-jenis insentif yang mungkin bisa diaplikasikan apakah ke pemerintah daerah, apakah ke KL-KL, atau ke sektor swasta, mungkin? Saya dulu Bu, jadi memang mohon maaf, kenapa saya tadi bicara regulasi, itu setelah regulasi, itu nanti siapa yang menjadi eksekutornya, itu nanti kita tidak bisa juga menentukan, kami dari KL gitu ya, bisa kami mengajukan misalnya ke anggaran melalui APBN untuk asuransi, seperti disampaikan oleh Bu Rita tapi nyatanya kan kita juga apakah bisa dikasih atau enggak gitu loh. Untuk sementara kan belum ada juga kan gitu, seperti itu. Makanya harus ada regulasi siapa gitu loh. Kalau misalnya mau pemerintah daerah ya monggo. Terus kalau sudah ditunjuk oleh kebijakan pimpinan negara tentunya melalui peraturan dan lainnya, siapa menjadi eksekutornya itu baru kita bisa lakukan. Baik seperti itu. Ya Bu ya. Ya. Kita kalau secara tadi sudah disampaikan juga dengan pengajuan anggaran itu kita sudah sering gitu loh. Tapi biasanya kita masih global untuk misalnya untuk
di RKKL kita mau pecah ini nanti di sana biasanya kita sudah di sini ini bukan kewenangannya, nanti kita sudah disalah. Itu Bu, terima kasih. Baik, silahkan. Oke, lalu perkenalkan saya dari Yayasan Rumah Energi. Berkaitan dengan pertanyaan tadi yang kedua mengenai insentif apa yang dapat mendorong adopsi dan investasi mengenai DRFI ini. Mungkin sebelumnya saya ingin menyatakan terlebih dahulu memang pada dasarnya di tingkat tapak memang untuk masyarakat itu kesadaran akan pentingnya asuransi terhadap hal-hal yang akan terjadi di resiko di masa depan itu memang masih kecil. Yayasan kami telah bermitra dengan puluhan koperasi, beberapa di antaranya itu telah bermitra dengan kami dalam menjalankan usaha yang memiliki nilai sustainability atau keberlanjutan, entah mulai dari koperasi susu yang mengadopsi program biogas dari kami, kemudian mengenai pertanian keberlanjutan dan lain sebagainya. Dan koperasi kami tidak hanya ada di Jawa tapi juga mencakup Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi. Oke, itu yang pertama yang ingin saya garis bawahi tadi adalah karena ketidakawarean tadi. Nah, saya sebagai dalam kaitannya saya sebagai climate policy researcher, mungkin saya akan lebih banyak membahas mengenai asuransi risiko bencana untuk perubahan iklim ya, berkaitan dengan mitigasi dan juga berkaitan dengan adaptasi. Oke, nah salah satu proyek yang sedang kami lakukan adalah mengadvokasi kebijakan bagaimana agar koperasi sebagai salah satu lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat di tingkat tapak itu bisa ikut serta dalam kegiatan mitigasi iklim. Nah, salah satu di antaranya kegiatan kami waktu itu kita melakukan diskusi bersama dengan kurang lebih 40 koperasi se-Indonesia secara hybrid, offline dan online, dan juga dengan beberapa kementerian terkait. Dari mereka mengatakan bahwa berkenaan dengan kegiatan keberlanjutan, banyak dari koperasi yang memiliki keinginan untuk melakukan itu. Ada juga yang ternyata mereka telah melakukan kegiatan mitigasi iklim, tetapi mereka tidak sadar. Ternyata kegiatan mereka melakukan itu. Karena memang di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang awareness mereka terhadap bencana, risiko bencana, DRI, kemudian perubahan iklim itu memang topiknya itu memang sangat teknis di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa insentif yang mereka inginkan itu tidak hanya berkaitan dengan insentif fiskal, tetapi juga insentif pendampingan. Ya, pendampingan. Dan dari koperasi-koperasi tersebut juga mereka mengatakan bahwa kalau di daerah itu memang pendampingannya kurang dibanding dengan yang daerah-daerah yang masih di Jawa. Itulah sebabnya lebih banyak koperasi di Jawa itu yang revenue-nya itu sangat besar dibanding yang di daerah. Padahal yang di daerah itu juga mereka ingin sekali melakukan itu. Kemudian berkaitan dengan proyek-proyek yang ramah lingkungan, proyek-proyek pendanaan iklim, kemudian proyek-proyek mitigasi iklim, itu tadi mereka itu ingin sekali ada, karena memang dari Kementerian Kooperasinya sendiri itu memang mereka tidak memfokuskan, mereka belum memiliki suatu program khusus untuk koperasi bisa menjadi agen perubahan dalam perubahan iklim seperti itu tadi. Kemudian dan itu memang ternyata memang sesuai dengan kajian kami di awal, ini memang pada dasarnya koperasi sangat memiliki potensi untuk itu, untuk membawa masyarakat di tingkat tapak untuk ikut serta dalam mitigasi iklim, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola asuransi risiko bencana. Karena kalau yang di daerah-daerah mereka tuh memberikan titik kepada kami bahwa sebenarnya Mas, kalau koperasi di daerah itu yang paling pertama dulu apakah kegiatan mereka sudah bisa mencapai profit. Kalau sudah profit maka mereka akan bisa lebih lanjut akan melakukan hal yang apa. Kalau profitnya dulu itu masih belum oke, maka akan sulit untuk bisa beranjak ke hal-hal yang bersifat penanggulangan bencana, mitigasi iklim, adaptasi iklim, kurang lebihnya itu seperti itu. Itu mungkin yang tambahan dari saya, insentifnya itu tidak hanya fiskal tetapi juga non fiskal. Terima kasih.
kasih sekali Mas untuk sharing pengalamannya dan juga masukannya. Mungkin ada tambahan, silahkan Pak Justo. Sedikit aja, kalau berbicara insentif sih sebenarnya saya pikir nanti tergantung instrumen dan targetingnya ya. Tapi kalau bicara in general, ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup tahu kalau ya sumber pendapatan domestik bruto negara kita ini kan hampir lebih dari 60% sumbangannya dari teman-teman UMKM ya. Nah, dari belajar dari sisi COVID-19 yang lalu ataupun di beberapa konteks bencana yang terjadi di negara kita, yang paling sering terdampak secara ekonomi adalah justru mereka gitu. Tapi permasalahannya memang kemudian skema perlindungan atau skema protection terhadap UMKM ini bisa dibilang masih sangat minim juga. Memang banyak sekali kementerian sektor yang sudah melakukan intervensi ke teman-teman UMKM, bahkan Pak Menterinya kemarin agak sedikit curhat, Kementerian Koperasi dan SME UKM itu harus berurusan dengan 22 kementerian lembaga hanya untuk mengkoordinasikan inisiatif terkait UMKM. Kalau nggak salah ada di Detik itu kemarin, saya lupa Pak Teten yang pas berita kapan itu. Nah ini kan memberikan dimensi bagaimana kompleksnya masalah koordinasi kalau kita konekkan dengan bicara interoperability ya tadi ya. Nah saya pikir kalau kita bisa kemudian melihat aspek bagaimana dampak dari sebuah risiko terhadap kegiatan ekonomi secara nasional, which is di teman-teman UKM, salah satu insentif yang bisa kita pikirkan, mungkin kalau yang saya kepikiran adalah lebih dari aspek reformasi dari perpajakan sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu insentif yang diperkenalkan, karena masalah utama dari konteks UMKM ini kan sebenarnya berbicara mengenai ada beberapa yang sebenarnya potensi menghasilkan income secara pajak sebenarnya cukup besar, hanya saja karena masalah masih terdampak dari situasi kondisi mereka yang kecenderungannya lebih di sektor informal, which is tidak ada pencatatan, jadi untuk mendapatkan sumber perpajakan itu agak sulit, dan mereka juga masih bisa dibilang agak males gitu kalau mengurusin administrasi terkait formalitas usaha bisnisnya ya. Nah saya pikir kalau kemudian kita bicara dari sisi perlindungan atau risk financing dari sisi untuk mereka teman-teman UMKM, saya pikir insentif yang bisa dicoba dieksplorasi adalah bagaimana yang pertama adalah menyediakan satu skema perlindungan kepada mereka dengan insentif nanti misalnya ada semacam mekanisme restitusi pajak supaya untuk bisa mendorong pencatatan atau formalitas mereka secara sistem accounting dan sistem manajemen seperti itu. Itu yang kebayang sih sebenarnya, kebayang secara singkatan, jadi melontarkan aja ke teman-teman yang lain. Dan kalau tadi nyambung sedikit Mas bicara tentang interoperabilitas data, memang dari peraturan yang ada mengenai satu data, memang ini sudah syukur pemerintah sudah mulai menginisiasi. Cuman memang gap data processing capacity-nya di kementerian sektoral masih sangat berbeda-beda ya. Mungkin BNPB sudah sangat advance dengan digital instrumennya, dengan Inarisnya, dengan DB-nya, dengan IRB-nya, tapi ada beberapa kementerian yang masih saya pikir proses sharing datanya itu bisa dibilang masih dilakukan secara manual. Ya dalam tanda petik yang dikirimkan adalah data file Excel gitu kan. Nah, begitu mau diproses datanya kan ini bicara mengenai ribuan jumlah parameter data yang mungkin tidak akan sama. Nah saya pikir apakah mungkin ada satu mekanisme untuk menyepakati dari sisi parameter data, misalnya untuk dalam kasus ini adalah mengenai asuransi, kebutuhan parameter datanya sebenarnya untuk teman-teman dari asuransi untuk bisa mengidentifikasi skema asuransi ataupun benefit dari sebuah asuransi sebenarnya dibutuhin apa gitu. Itu kalau itu bisa kemudian di-share juga dari teman-teman asuransi, jadi pemerintah juga bisa mengantisipasi penyediaan datanya supaya bisa dimanfaatkan.
Karena kalau kita bicara kondisi yang sekarang misalnya Inaris memang sudah ada, cuman peruntukannya masih lebih fokus kepada upaya mendukung proses perencanaan penganggaran di tingkat pemerintah. Belum kemudian melihat aspek apakah dari teman-teman asuransi melihat parameter data yang disediakan sesuai atau tidak. Untuk kemudian come up dengan skema khusus misalnya untuk asuransi. Nah ini mungkin harus ada beberapa penyesuaian. Mungkin itu ya Mbak Yanti. Ya, terima kasih. Pak Cisto, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan insentif yang mungkin bisa diadakan untuk penerapan DRFI. Apakah masih ada tanggapan, masukan? Ya, gimana? Oh ya, silakan dulu Mas. Jadi mungkin ya bagi yang melakukan mengikuti asuransi PARB ini mendapat insentif tersebut subsidi gitu. Kan saat ini kan sudah banyak subsidi itu untuk seperti untuk subsidi mobil listrik lah dan lain-lain. Mungkin untuk yang ini kan bisa disubsidi juga gitu. Nanti dana terutama kalau nggak ada subsidi mungkin bagi hasilnya gitu nanti kan bagi hasil pajak atau SDA daerah itu. Nanti komponen seperti apa, itu sih mungkin yang paling itu. Mungkin bisa ini ya, insentif untuk Pemda yang menerapkan PARB, tapi untuk mekanisme penyaluran insentifnya bisa melalui mekanisme yang sudah ada gitu ya. Baik, sepertinya ada tambahan dari Bappenas, silahkan. Pendapat pribadi juga Bu terkait insentif ini. Tadi ada dua hal menurut saya itu. Yang pertama insentif kepada masyarakat ya tadi yang diceritakan tadi ada inisiasi dari koperasi itu ya. Bahwa dia udah mengerjakan mitigasi tapi ternyata dia nggak aware seperti itu. Misalkan saya kepikirannya gini, masyarakat yang yang sudah aware misalnya ingin melakukan mitigasi struktural sendiri, misalnya retrofit rumahnya atau dia ingin kayak membuat struktur bangunan di usahanya yang lebih tahan gempa dan sebagainya. Hal-hal seperti ini mungkin bisa menjadi subsidi juga. Jadi dari pemerintah juga bisa memberikan perhatian lebih terhadap inisiasi-inisiasi masyarakat yang melakukan mitigasi-mitigasi seperti itu. Misalnya di lingkungan gempa dia bikin rumah tahan gempa, di tempat banjir dia meninggikan bangunannya seperti itu atau membuat seperti bangunan untuk menghalangi banjir ya. Nah juga itu dari sisi masyarakat, dari sisi penyedia asuransinya ini kan apakah ini pemerintah atau juga melibatkan perusahaan-perusahaan asuransi. Kalau memang melibatkan perusahaan asuransi mungkin bisa menjadi opsi juga bagaimana perusahaan asuransi ini juga mendapatkan insentif ketika dia menyediakan layanan untuk asuransi bencana seperti itu. Mungkin begitu dari saya Bu. Baik, jadi kalau untuk insentif-insentif yang mungkin bisa yang teridentifikasi dari praktek baik selama ini, mungkin kalau dari Yayasan Energi tadi adalah memberikan insentif pada misalkan entitas yang dekat dengan masyarakat gitu ya, semacam koperasi itu mungkin bisa diberikan insentif fiskal atau non fiskal untuk koperasi yang sudah menerapkan PARB. Kemudian bisa juga insentif yang disalurkan ke Pemda yang juga sudah menerapkan PARB melalui mekanisme penyaluran dana yang sudah ada. Kemudian bisa juga kalau tadi ke pelaku UMKM, karena misalkan saat ini kan banyak UMKM yang masih sifat usahanya informal, jadi kalau misalkan ada reformasi pajak, bagaimana itu reformasi pajak itu selain untuk memberikan memikirkan untuk perlindungan kepada usaha masyarakat, tapi juga bisa memberikan
juga misalkan itu malah juga bisa memberikan retribusi pajak kepada negara. Kemudian bisa juga insentif diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki inisiatif untuk untuk mitigasi, atau misalkan kan kalau misalkan asuransi juga, perusahaan asuransi juga akan berpikir beberapa kali kalau mau mengcover rumah yang kualitasnya tidak standar, tapi begitu masyarakat memiliki upaya supaya rumah mereka memenuhi standar yang tahan bencana, itu bisa diberikan insentif, dan juga kepada pelaku asuransi yang ada inisiatif atau menjual produk PARB juga bisa diberikan insentif. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Ada tambahan? Atau kalau tidak ada tambahan di yang pertanyaan kedua, kita bisa ke pertanyaan ketiga yang sebetulnya tadi sudah terjawab beberapa juga, yaitu pertanyaan ketiga adalah dalam hal kerangka peraturan dan undang-undang, bagaimana cara meningkatkan lingkungan yang mendukung asuransi yang inklusif. Seperti tadi, seperti arahan dari Pak Edi, harus ada payung hukumnya dulu di tingkat pusat, yang payung hukumnya, terus kemudian untuk diturunkan ke peraturan regulasi-regulasi yang ada di bawahnya. Jadi memang harus ada payung hukum yang memayungi segala kegiatan. Mungkin sudah ada, sebetulnya sudah ada kerangka-kerangka regulasi, tapi mungkin perlu penguatan, perlu integritas, perlu sinkronisasi, sosialisasi juga, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi juga untuk kerangka regulasi itu ada juga tadi sudah disebutkan juga dari Mbak Ani, itu misalkan semacam untuk ini pemberian bagaimana supaya untuk memprioritaskan memprioritaskan subsidi untuk masyarakat yang ini rentan gitu, masyarakat yang terekspos bencana, bagaimana dipikirkan suatu mekanisme untuk memberikan subsidi asuransi kepada masyarakat yang terekspos oleh bencana. Kira-kira tadi seperti itu kan ya Mbak ya. Ada tambahan lagi untuk kerangka regulasi, termasuk tadi kan kalau dari OJK itu beberapa sinkronisasi regulasi-regulasi yang sudah ada, termasuk untuk asuransi. Kira-kira seperti, ada tambahan lagi untuk aspek regulasi dan undang-undang? Penjaminan dan simplifikasi penyaluran ya, untuk yang masyarakat yang tidak punya, atau masyarakat yang di daerah terpencil ya, penyederhanaan. Ada lagi untuk kerangka regulasi dan undang-undang? Atau sudah cukup? Mungkin bisa nanti juga kalau teringat atau mungkin berkaitan dengan pertanyaan berikutnya juga nanti dipersilakan untuk menyampaikannya. Kemudian waktunya udah habis, tapi belum, nunggu yang kelompok sebelah. Kita sudah, sebetulnya jawabannya sudah nyampur-nyampur sih, sudah beberapa terjawab. Kemudian untuk mendorong diversifikasi produk asuransi
yang terkait dengan sektor-sektor mata pencaharian dan sumber daya alam untuk diversifikasi produk. Kalau saat ini yang ada itu apa saja Mbak? Nelayan. Kira-kira ada masukan untuk kira-kira produk apa lagi ini yang diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, untuk melindungi mata pencaharian dari kelompok-kelompok yang rentan terhadap risiko bencana. Selain asuransi untuk pertanian, untuk yang sudah ada sekarang ini untuk nelayan. Baik. Asuransi untuk penyelamatan mata pencarian kalau misalnya climate change lebih buruk, apa sih nggak bisa terprediksi musim jalan sekarang gitu-gitu yang itu kan nggak dicoba dalam produk mereka. Ada tambahan untuk diversifikasi produk atau fungsi atau kelompok yang ingin disasar? Kita masih punya waktu tidak Mbak Sila, Mas Greget? Sudah selesai. Oh ya, kalau begitu mungkin terima kasih sekali Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya dan terima kasih sekali atas masukannya dan diskusinya tadi yang sangat bervariasi dan sangat bermanfaat. Untuk berikutnya akan kami serahkan ke moderator. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya sampai saat ini masih bersama kami dalam Financing Dialogue terkait Disaster Risk Financing and Insurance strategi dan juga hubungan antara insurance dan risk finance dan INFF atau Integrated National Financing Framework. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami boleh meminta moderator atau fasilitator dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan ringkasan dari diskusi di masing-masing kelompok. Boleh saya minta tolong untuk Bapak Fajar menyampaikan terlebih dahulu ringkasannya dari kelompok INFF. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi diskusi yang terjadi di kelompok INFF cukup dinamis ya, dalam arti kita semua tahu banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi, bagaimana nanti mengintegrasikan katakanlah asuransi dalam konteks pembiayaan SDGs. Kita tahu bahwa asuransi dalam konteks tertentu itu sudah sangat masif sebenarnya dalam area-area tertentu.
Tapi yang memang menjadi ruang yang sangat bisa sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah bagaimana nanti peran asuransi dalam mendorong atau mengakselerasi terciptanya sebuah proyek pembiayaan pada aksi-aksi SDG yang lebih progresif nanti ke depan. Tadi beberapa hal yang disarankan oleh para teman-teman rekan-rekan semua, para pelaku, itu bagaimana nanti katakanlah beberapa usulan adalah yang pertama adalah misalnya meningkatkan literasi, bagaimana ekosistem atau para pelaku usaha pemilik proyek itu memiliki pengetahuan ataupun awareness yang lebih kuat terhadap pentingnya krusialnya asuransi dalam membantu menurunkan resiko atau mengurangi resiko yang mereka hadapi dalam menjalankan usahanya, kira-kira semacam itu. Kemudian memang dalam konteks tertentu itu diperlukan sebuah hub yang dalam arti bisa memfasilitasi, bisa mengayomi seluruh para pemangku kepentingan sehingga mereka alur dan akses informasi itu bisa mengalir dengan sangat luas dan seorang bisa tidak ada asimetrik informasi lagi di antara para para stakeholders yang ada, kira-kira semacam itu. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah mungkin yang dirasa katakanlah secara sederhana ya, pasal-pasal dalam asuransi itu kadang-kadang sangat ribet. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak mengerti apa yang dimaksud yang dituliskan dalam pasal-pasal. Nah, kita ini berbicara dengan para petani, para orang masyarakat yang hidupnya tergantung dari hasil kelautan, dan itu yang mungkin tingkat literasinya mungkin belum cukup sophisticated seperti kita. Nah, itu yang perlu jadi tantangan buat kita, bagaimana mensimplifikasi hal-hal yang terkait dengan asuransi tadi supaya mereka dapat mengerti. Bukan sekedar mendorong mereka untuk mengerti saja, tapi juga para pelaku asuransi juga perlu mensimplifikasi hal-hal tersebut. Kira-kira itu, dan kemudian untuk adopsi asuransi itu pada dasarnya itu bisa dimulai kalau mencontoh beberapa produk yang sudah ada, itu bisa di-embedkan pada mekanisme atau skema transaksi yang sudah ada. Sebagian kecil, proporsi kecilnya masuk dalam untuk pembiayaan asuransi. Nah, nanti bagaimana untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDGs, nanti itu yang bisa dikembangkan ke depannya seperti itu, kira-kira semacam itu untuk tanda kutip menginkorporasi asuransi dalam proyek-proyek yang terkait dengan SDGs misalnya, semacam itu. Dan rasanya kita semua terbuka untuk membangun kemitraan yang lebih kuat, yang lebih luas, yang tentunya nanti pemerintah dalam hal ini akan sangat fasilitasi membantu ataupun memfasilitasi berkumpulnya teman-teman semua dalam konteks untuk mendorong integrasi asuransi dalam pembiayaan yang berkelanjutan secara lebih luas. Kira-kira itu saja, Mbak. Sedikit resume dari kelompok INFF. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar, kita berikan tepuk tangan. Berikutnya akan kami persilakan Mbak Yanti dari kelompok DRFI untuk menyampaikan ringkasan diskusinya. Terima kasih Mbak Sila. Jadi kalau dari kelompok DFRI untuk yang pertanyaan pertama, tantangan, dan tadi kami berdiskusi cukup lama untuk tantangan. Yang pertama itu semua sepakat bahwa kesadaran masyarakat itu masih cukup rendah. Yang kalau dalam kaitannya dengan PARB itu yang pertama adalah kaitan masyarakat terhadap risiko bencana. Jadi terhadap risiko bencana yang ada di tempat tinggalnya, dan maksudnya mereka tidak menyadari bahwa ada risiko bencana di sekitar mereka. Jadi akhirnya juga berkaitan dengan tidak menyadari perlunya untuk membeli asuransi untuk perlindungan. Jadi memang berkaitan. Kemudian dari sisi regulasi, jadi regulasi itu sudah ada, tapi mungkin belum
semacam kalau tadi disampaikan belum ada payungnya kayak gitu, regulasi yang menjadi payung besar untuk diturunkan menjadi regulasi turunan, dan itu mungkin perlu diperkuat seperti itu. Dan kemudian juga secara khusus belum ada regulasi misalkan untuk memberikan belum menjadi semacam menjadikan memberikan subsidi untuk sektor-sektor yang prioritas untuk diasuransikan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi untuk tantangannya itu juga kalau misalkan tadi disebutkan mungkin dari kementerian sendiri itu masih ada gap pemahaman soal PARB dan juga ownership dari masing-masing kementerian. Kemudian ada lagi masalah tantangan tentang ini apa tadi Mbak ya yang satu? Oh ya, data itu menjadi sangat penting. Jadi saat ini kan sudah ada data-data yang dipakai untuk variabel-variabel PARB, tapi data ini yang menjadi tantangan adalah yang menjadi tantangan pertama adalah variabel-variabel sebetulnya parameter data yang disetujui yang diperlukan untuk sektor asuransi sendiri itu apakah bisa terpenuhi. Kemudian untuk datanya sendiri juga yang tersedia saat ini masih di level makro dan meso, jadi belum ada pendetailan. Jadi datanya itu belum detail yang bisa dipakai untuk semacam risk assessment untuk keperluan asuransi. Terus di samping itu juga interoperabilitas antar data yang tersedia, semacam data processingnya supaya bisa diakses dengan mudah oleh pihak asuransi. Itu untuk tantangannya. Kemudian untuk insentif tadi ada diidentifikasi beberapa potensi untuk insentif untuk mendorong adopsi dan investasi DRFI yang dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama tadi misalkan insentif untuk Pemda, misalkan untuk insentif untuk Pemda yang punya komitmen untuk menjalankan PARB dan itu bisa menggunakan mekanisme penyaluran subsidi penyaluran dana yang ada saat ini. Kemudian bisa juga insentifnya itu menyasar ke misalkan ke entitas-entitas yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalkan koperasi. Kalau contohnya itu dari Yayasan Energi itu yang memberikan semacam ada program untuk asuransi risiko bencana, mungkin bisa diberikan insentif kepada koperasi. Insentifnya itu di samping insentif fiskal diharapkan juga insentif non fiskal, mengingat bahwa sektor UMKM ini sangat besar kontribusinya terhadap perekonomian. Kemudian juga untuk sektor UMKM ini mungkin bisa juga ada semacam pemikiran kalau misalkan insentifnya itu diberikan kepada UMKM, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk insentif kami tambahkan lagi itu untuk bisa juga kepada masyarakat langsung yang misalkan ada inisiatif untuk melakukan kegiatan mitigasi, bisa langsung diberikan insentif. Kemudian kepada pelakunya sendiri, kepada pelaku informasi, pelaku asuransi, pelaku asuransi yang melaksanakan PARB atau yang menjual produk-produk yang berkaitan dengan PARB. Mungkin itu dari kami, mohon maaf kalau ada waktunya lewat. Baik, ya. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Bapak Ibu, dengan demikian acara kita hari ini telah selesai. Saya mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian.
thank you to Diana coming all the way here from Bangkok to be part of this event. Kami sampaikan juga terima kasih kepada para fasilitator diskusi, Mbak Yanti dan Bapak Fajar dari Mbak Yanti dari UNDP dan Pak Fajar dari Sekretariat Nasional SDG. Dengan demikian, izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Dan acara akan setelah ini telah tersaji makan siang dan dapat dinikmati di ruang sebelah belakang tempat tadi kita mengambil coffee break. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa lagi. Nanti kami akan kirimkan hasil atau ringkasan dari diskusi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan semoga dapat melanjutkan harinya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Paling ya udah